Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaida Ilma Maula, absen 10 dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan Mustafa Rashid Pasha Turki. Yang pertama yaitu biografi Mustafa Rashid Pasha Turki. Pemuka utama dari pembaharuan di zaman Tanzimat ialah Mustafa Rashid Pasha. Ia lahir di Istanbul pada tahun 1800. Ia memperoleh pendidikan di madrasah, kemudian menjadi pegawai pemerintah. Mustafa Rashid Pasha pada tahun 1834 diangkat menjadi duta besar untuk daerah Perancis. Selain itu, ia juga pernah diangkat menjadi duta besar Kerajaan Utsmani di beberapa negara lain. Oleh karena itu, ia merekam faktor-faktor kemajuan di negara-negara barat. Setelah itu, ia dipanggil pulang untuk menjadi Menteri Luar Negeri dan pada akhirnya ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Usaha pembaharuannya yang terpenting ialah sentralisasi pemerintahan dan modernisasi angkatan bersenjata pada tahun 1839. Yang kedua yaitu pembaharuan Mustafa Rashid Pasha Turki. Pembaharuan Tanzimat. Tanzimat atau dalam bahasa Turki dikenal dengan Tanzimat-i Khoiri adalah gerakan pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi Turki Utsmani semenjak pemerintahan Sultan Abdul Majid 1839 sampai 1861, putra Sultan Mahmud II dan Sultan Abdul Aziz 1861 sampai 1876. Kata tersebut mengandung arti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Pada periode ini, banyak diterbitkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaharuan. Pembaharuan tersebut dimulai dengan diumumkannya Deklarasi Gulkane pada tanggal 3 November 1839. Kata Tanzimat sendiri secara resmi telah tercantum dalam dokumen Kesultanan pada pemerintahan Sultan Mahmud II. Dan periode Tanzimat berakhir pada awal pemerintahan Abdul Hamid II pada tahun 1880. Tokoh utama pada periode Tanzimat adalah Mustafa Pasha yang dikenal dengan gelar Bayraktar. Reformasi yang ia lakukan semasa ia menjadi Perdana Menteri adalah melakukan pembaharuan pada lembaga militer. Ia membentuk tentara nizam dalam bentuk yang baru dan membentuk suatu lembaga kesultanan yang besar. Lembaga itu terdiri dari para pejabat tinggi, gubernur, pasha, dan ayan yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Tokoh lain dalam periode ini adalah Mustafa Rashid Pasha. Ia merupakan pemikir yang juga mempunyai pengaruh pada pembaharuan di zaman Tanzimat. Sebagai telah dilihat, kemajuan Eropa menurutnya dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab lain yang ia lihat adalah dalam toleransi agama dan kemampuan orang Eropa melepaskan diri dari ikatan agama. Selanjutnya yaitu pembaharuan Mustafa Rashid Pasha Turki. Tokoh Tanzimat yang pemikirannya banyak diketahui adalah Mehmet Sadik Rifat Pasha 1807 sampai 1856. Untuk menyalurkan dan melaksanakan ide pembaharuannya, ia mendirikan Dewan Tanzimat dan ia sendiri menjadi ketuanya. Untuk menjadikan Turki sebagai kesultanan yang maju, Sadik Rifat Pasha mengajukan beberapa pokok pikiran. Pertama, Turki hanya dapat mencapai peradaban modern barat bila dapat menciptakan suasana damai dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat. Kedua, untuk menjadikan Turki sebagai negara yang makmur, maka tidak ada pilihan kecuali keharusan menjadikan rakyat Turki sebagai rakyat yang makmur juga. Sedangkan kemakmuran rakyat hanya dapat diperoleh dengan menghilangkan pemerintahan yang absolut. Ide pembaharuan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat pemerintahan seperti Sadik Rifat Pasha dan Mustafa Rashid Pasha mendapat sambutan dari pusat kekuasaan. Sultan Abdul Majid pada tanggal 3 November 1839
mengumumkan Deklarasi Gulkane. Deklarasi Gulkane dimaksudkan untuk melakukan reorganisasi secara struktural dan komprehensif atas rezim lama. Deklarasi tersebut memiliki dua tujuan yang bersamaan. Pertama, untuk memenuhi keinginan kekuatan-kekuatan bangsa Eropa yang secara serius telah melakukan intervensi dalam beberapa urusan dalam negeri Turki sebagai pemecahan krisis Yunani. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pemerintahan dalam negeri. Pembaharuan Tanzimat di bidang pendidikan adalah memberikan sistem pendidikan secara menyeluruh sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan. Pembaharuan Tanzimat di bidang hukum memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menjadikan hukum Utsmani diterima oleh masyarakat Eropa, dan tujuan kedua untuk memodernisasi sistem hukum Islam tradisional.